Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini, jika sebelumnya kita sudah membahas beberapa komponen dari keterampilan dasar mengajar, maka pada sesi ini kita akan membahas satu komponen lagi. Nah, itu adalah keterampilan memberi penguatan. Iya, benar. Keterampilan memberi penguatan. Mengapa keterampilan memberi penguatan ini perlu kita kuasai bersama sebagai calon guru dan guru profesional? Sebab rendahnya minat belajar peserta didik itu salah satunya disebabkan karena kurangnya motivasi yang diberikan oleh guru. Nah, salah satu teknik untuk meningkatkan motivasi guru dalam proses pembelajaran kepada peserta didik adalah salah satunya memberikan penguatan. Sebab ada hubungan yang erat, yang kuat ketika guru sering memberikan penguatan kepada peserta didik, maka minat belajarnya akan meningkat, motivasi belajarnya akan meningkat. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan mengadakan penguatan itu? Keterampilan mengadakan penguatan. Nah, keterampilan mengadakan penguatan itu adalah segala bentuk respon positif maupun negatif, verbal maupun non-verbal, yang merupakan modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku peserta didik. Jadi ada tingkah laku peserta didik yang tidak mendukung proses pembelajaran, maka guru segera melakukan perubahan, modifikasi tingkah lakunya dalam rangka merespon perubahan tingkah laku peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, itu bertujuan untuk memberikan informasi, memberikan umpan balik atau feedback bagi si peserta didik. Lalu atas perbuatannya itu sehingga dia terdorong untuk melakukan tindakan koreksi dan sebagainya. Nah, manfaat memberi penguatan ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, adalah pertama, agar peserta didik itu aktif. Seluruh individu yang terlibat dalam proses pembelajaran itu aktif. Itu gunanya memberi penguatan. Kemudian meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Beberapa peserta didik tentunya ada yang tidak percaya diri dalam proses pembelajaran. Maka guru harus segera melakukan penguatan agar percaya dirinya meningkat. Nah, manfaat yang berikutnya lagi adalah peserta didik akan mengetahui kelemahannya. Karena ketika guru memberikan penguatan, itu sebenarnya peserta didik sedang diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Kelemahannya, kekurangannya. Dan dia tidak perhatian, dan sebagainya. Sehingga dia sadar. Nah, manfaat berikut dalam memberi penguatan adalah memupuk kerjasama peserta didik. Mereka saling mengenali diri dan kemudian dan lingkungannya. Nah, tujuan memberi penguatan itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan perhatian dan motivasi peserta didik, memudahkan mereka belajar. Pasti akan mengalami kesulitan mereka belajar. Dengan guru memberikan penguatan, dia akan terbantu untuk belajar. Kemudian menumbuhkan rasa percaya diri. Terkadang beberapa peserta didik kita kurang percaya diri. Jika guru memberikan teknik penguatan dengan benar, maka insya Allah rasa percaya diri peserta didik itu akan meningkat. Lalu memelihara iklim kondusif kelas. Kadang kelas tidak kondusif lagi karena ulah peserta didik, salah seorang peserta didik atau beberapa kelompok. Maka guru harus segera melakukan perubahan tingkah laku dia, memotivasi tingkah laku dia untuk menangani perilaku yang tidak mendukung kelas itu. Maka pemberian penguatan akan menciptakan kelas yang mendukung pembelajaran. Nah, objek keterampilan memberi penguatan itu bisa kita lihat sebagai sebuah pujian, ya sebuah stimulus dalam rangka meningkatkan motivasi belajar. Nah, model pemberian penguatan itu ada berbagai macam, diantaranya adalah memberikan penguatan secara parsial. Ada beberapa bagian, 2-3 anak yang bermasalah dalam proses pembelajaran, kita berikan dia penguatan, itu yang disebut dengan penguatan parsial. Atau seluruh kelompok lagi kurang bersemangat dalam diskusi, kita berikan semangat, pujian,
Kemudian motivasi itu yang disebut dengan penguatan secara kelompok. Lalu ada juga penguatan secara parsial, secara individual. Kita mungkin 1-2 orang saja yang bermasalah dalam proses pembelajaran, kita berikan dia penguatan. Nah, itu yang disebut dengan penguatan individual. Nah, penguatan itu sendiri kalau kita lihat jenisnya ada 2. Jadi jenis penguatannya berupa verbal dan memberi penguatan secara non-verbal. Nah, penguatan verbal itu adalah penguatan yang biasa guru menggunakan dengan kata-kata atau penghargaan. Misalnya komentar pendek, pujian, pengakuan, itu yang disebut dengan penguatan verbal. Ada yang disebut dengan penguatan non-verbal. Nah, penguatan non-verbal itu melalui mimik, gerak, sentuhan, atau Anda menghadirkan kegiatan yang menyenangkan, atau Anda memberikan simbol, gambar senyum, gambar bintang pada mereka. Itu yang disebut dengan jenis penguatan non-verbal. Nah, sebelum kita memberi penguatan baik verbal maupun non-verbal, mari kita kenali apa prinsipnya ketika kita memberikan penguatan. Nah, prinsipnya pertama adalah kehangatan dan keantusiasan. Jadi, ketika kita memberikan penguatan, haruslah realistis. Dalam arti itu tidak dibuat-buat. Ya, sekali lagi, itu tidak dibuat-buat. Jadi penguatannya tidak dibuat-buat, dia harus realistis dan tidak berlebihan dan harus diberikan secara tulus dan sungguh-sungguh. Nah, kehangatan sikap guru itu bisa kita berikan dalam bentuk suara, mimik, maupun gerakan badan secara gestural. Boleh. Prinsip yang kedua adalah kebermaknaan. Jadi guru harus memberikan penguatan itu harus bermakna. Guru tidak bisa kurang hangat dan antusias, nggak boleh. Penguatan itu hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan peserta didik, sehingga ia mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi penguatan. Dengan demikian penguatan itu bermakna baginya. Jangan kita memberikan penguatan, wah bagus, padahal esensinya orang teman-temannya tahu ini jelek. Nah, itu penguatan yang tidak pas, tidak bermakna bagi dia. Karenanya ketika Anda memberikan penguatan berupa penghargaan, kata-kata, dan memberikan yang secara verbal maupun non-verbal harus bermakna bagi dia. Berikutnya adalah kita perlu menghindari penggunaan respon yang negatif. Terkadang kita ada lelucon di ruang-ruang kelas, kemudian bercanda dan sebagainya. Hati-hati, karena itu hal yang akan menimbulkan efek negatif. Jadi komentar, bercanda, menghina, ejekan yang kasar perlu dihindari karena akan mematahkan semangat peserta didik. Hati-hati, dan ini yang perlu kita evaluasi bersama. Kemudian penggunaannya harus bervariasi. Nah, ketika kita memberikan penguatan, seharusnya diberikan secara bervariasi, baik itu komponennya maupun caranya. Arah pemberiannya pun bervariasi, mula-mula keseluruhan anggota kelas, kemudian kelompok, lalu ke individu, atau sebaliknya. Kita beri penguatan secara ruang kelas, lalu mungkin hanya beberapa kelompok, atau kemudian kita pindah ke perorangan. Kemudian prinsip yang berikut adalah berikan penguatan dengan segera. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, pujian, verbal maupun non-verbal berupa benda, berupa simbol, atau apapun dalam bentuk segera mungkin. Nah, arah pemberiannya itu bervariasi, mudah-mudahan keseluruhan sebagainya. Kita harus berikan sesegera mungkin. Karena kalau tidak sesegera mungkin, itu tidak akan bermakna. Oleh karenanya, jenis penguatan yang seperti kita sudah sampaikan tadi, ada penguatan verbal dan kemudian penguatan non-verbal. Tadi kita sudah bahas, dan ini perlu penekanan kembali. Sekali lagi, jenis penguatan itu ada yang sifatnya jenis penguatan verbal dan non-verbal. Nah, mari kita lihat kalau penguatan verbal itu syukur, alhamdulillah, luar biasa, penampilan kamu hari ini baik, dan sebagainya. Jangan lupa harus diawali dengan syukur, alhamdulillah ketika misalnya memuji secara verbal. Dan kata-kata lainnya yang memberikan makna mendalam pada pembentukan karakter. Kemudian yang berikut, ya kita harus ikhlas, kita harus menampakkan sepenuh jiwa, kita harus antusias dan sabar untuk itu. Ayo
untuk bagian yang terakhir ini, mari kita cermati video yang berikut, yang link videonya akan kami bagikan kepada saudara. Amati hingga tuntas video pembelajaran itu, kemudian identifikasilah jenis keterampilan memberi penguatan apakah di sana sudah Anda temukan, didemonstrasikan tidak. Jika iya, lakukan coding, ya, lakukan coding. Ini link YouTube-nya yang Anda bisa ambil 1, 2, atau 3, atau semuanya Anda ambil untuk bisa Anda amati. Lalu lakukan pengecekan di bagian ini, tulis nama Anda siapa, kelas berapa, lalu judul video yang diamati apa. Ayo, cek apakah di video itu guru melakukan penguatan verbal dengan kata-kata ada atau tidak, dengan kalimat ada atau tidak. Penguatan nonverbal juga, ada isyarat ada atau tidak, mimik gerakan ada atau tidak, ada sentuhan di sana atau ada atau tidak, kegiatan yang menyenangkan ada atau tidak, ada pemberian simbol atau token misalnya, penguatan tak penuh sebenarnya. Nah, kemudian kalau ada, ayo identifikasi menit keberapa itu Anda temukan, ya. Dan yang berikutnya Anda kirimkan tugas itu ke bagian Google Class yang sebagaimana kita sudah sepakati. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa lagi pada penjelasan berikutnya agar kita menjadi guru yang lebih baik lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.